Gini, kita semua. Jangan ini ya. Ini di bawah. Hati-hati. Angkat. Oh. Wah, besar. Terus. Ya. Terus gini. Benar. Putar. Putar. Keliling. Suruh kayak lagi main musik kan. Tan. Kayak main drum. Enak. Wow, suka. Kenapa ya? Aku anginnya kasih dari situ. Anginnya terkotak. Itadakimasu! Yeay! Ayo makan. Minasan, konnichiwa. Saya Genki dari Jepang. Masih melanglang di suku Kajang. Pagi ini saya dibuat deg-degan. Aduh, baru juga buka mata, langsung diajak potong kuda. Buat apa ya? Hai teman-teman, ini salah satu untuk acara adat kepernikahan. Lagi potong kuda. Itu ini untuk makan nanti. Di sini, olahan daging kuda jadi sajikan istimewa. Angkat. Ya, dulu ya. Angkat. Ya. Oh. Wah, besar. Sini. Ini saya kaget karena saya pernah lihat potong kambing, potong sapi gitu. Biasanya itu digantung. Terus kupas kulit, potong daging gitu kan. Tapi kalau tradisional di sini itu tidak digantung. Tapi cepat sekali. Ini cepat, benar-benar cepat. Saya kaget. Biar daging tetap segar, hewan yang dipotong akan dimasak hari itu juga. Tapi tugas saya cukup mengantar daging kuda sampai ke dapur aja. Berat sekali, ini berapa kilo ya? Langsung ke dapur ya? Yes. Tugas saya mengantar daging kuda udah selesai. Tapi saya masih penasaran nih. Di sudut lain dapur, para ibu lagi sibuk bikin kue khas adat Kajang. Wah, lagi ngapain? Lagi bikin kue. Oh, namanya? Loh. Apa itu? Lidah saya yang belibet. Ternyata bisa jadi hiburan ibu-ibu yang lagi bikin kue. Terbuat dari tepung beras dan gula merah, kue ini punya nama ruhu-ruhu atau uhuk-uhuk. Oh ya, selain kue ruhu-ruhu, ada juga yang namanya kampalo. Oke, boleh saya coba? Boleh minta aja nih, ini gimana caranya ya? Aku pertama coba mau lihat dia dulu ya. Pertama, gimana? Sudah jadi. Iya, mau dari awal boleh lihat? Oke. Kayak bikin kapal ya, kapal. Bikin kapal, kayak gitu. Oh, boleh lihat? Oke, pertama. Pegang. Di sini. Jadi pertama bikin kayak bentuk kapal dulu ya. Terus masukin ke tang. Oh, boleh. Wow, banyak. Terus kayak gini. Sampai dalam gitu ya. Kamparo ini terbuat dari tepung beras ketan yang dibungkus daun kelapa. Saya coba bikin satu bungkus dulu ya. Terus gini ya? Wow, mulai. Terus. Ya. Terus gini. Benar. Gini. Ya, lumayan lah.
buat pemula seperti saya. Ini sudah? Sudah. Oke. Sudah. Ini Kamparo. Kamparoku. Kamparoku. Lagi-lagi suasana di sini bikin saya kagum. Warganya kompak semua ya. Laki-laki, perempuan, orang tua sampai ke anak-anak semua ikut berkumpul berbagai kesibukan. Ini. Benar? Putar-putar. Putar-putar. Keliling, keliling, keliling. Hai, tap, 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 hai, hai, hai. Hehehe, saya nggak sangka ternyata menggoreng kue ruhu-ruhu bisa sesuruh ini. Suruh kayak lagi main musik kan. Tan, 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 tan. Kayak main drum. Ta, 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 ta. Seru ya, unik. Terus hasilnya bagus. Ini kayak apa ya, yang rumah raba-raba. Goreng adonan dengan diketok-ketok seperti ini bikin kue ruhu-ruhu jadi unik. Mirip seperti sarang semut atau sarang laba-laba gitu deh. Wah, enak, manis, teksturnya unik. Kayak pertama kayak renyah, tapi kalau gigit-gigit kayak kunyar gitu. Aku suka banget. Bagi masyarakat Kajang, pernikahan bukan sekadar perayaan. Semua dilakukan dengan aturan adat yang dijaga turun-temurun. Dari mulai persiapan sampai acara, semua punya makna mendalam. Ya, selamat. Omedetou gozaimasu. Selamat. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Kasih. Hai. Oke, ini acara puncak pernikahan dari rangkaian acara adat. Saya sudah ikuti acaranya. Saya mendoakan kebahagiaan pengantin berdua ke depannya. Omedetou gozaimasu. Oh ya, kalian pasti lihat kan? Dari kemarin pakaian saya serba hitam. Orang Kajang emang identik dengan pakaian sederhana. Terutama serba hitam. Nah, ini nih kerennya orang Kajang. Kain hitam yang biasa mereka pakai ternyata hasil buatan tangan sendiri. Bukan beli di Tanah Abang. Ini gak apa-apa? Pinggangnya tidak sakit? Kayaknya nih, tetap harus begini terus ya. Nih, di sini. Wah, hebat sekali. Kalau gitu saya mau belajar. Boleh nggak saya? Nggak bisa kalau perempuan yang bisa. Oh, kalau laki-laki nggak boleh ya? Iya. Oh, perempuan saja. Wah, すごい. Ini tradisional ですね. Ini ada hitam, aku suka banget. Wah, hebat sekali kakak. Sugoi banget. Ya, arigatou. Wow, sugoi. Kenapa ya? Aku anginnya kasih dari situ. Anginnya terkutak. Itadakimasu! Yeay! Ayo makan! Warna hitam dari kain suku Kajang berasal dari bahan alami. Tapi saya masih kepo sih, bahan alami apa ya yang dimaksud? Hai. Tuh lagi panen ya? Oh, panen apa? Panen tarung. Ini nama daunnya? Daun tarung. Daun tarung. Yes, daun tarung banyak tumbuh di kebun warga suku Kajang. Seperti ini nih. Daunnya untuk apa? Untuk makan?
Eh? Untuk sarung hitam. Untuk sarung ini? Ya. Untuk sarung hitam? Ya. Oh, ini untuk pewarna. Gimana ceritanya ya? Dari daun yang hijau bisa jadi hitam pekat? Langsung ini gini. Sudah, oke. Oh, gini aja. Iya. Gitu. Ini gampang copot ya? Oh, langsung. Gini aja. Tapi cepat banget ya? Cepat banget. Cih, gini, semua. Jangan gini ya. Yang ini di bawah. Ke bawah. Hati-hati. Hampir aja saya salah petik daun muda di pucuk batang. Biasanya yang dipanen hanya daun pada batang bawah aja ya. Oke, aku sudah penasaran. Ini benar-benar jadi warna hitam atau tidak gitu. Aku coba ya, satu aja ya. Oke, coba deh, tangan. Yuk. Iya. Hijau. Hehehe, saya sih pengen yang cepat aja. Kirain mah cukup digosok pakai tangan, daun tarum bisa berubah jadi hitam. Jadi sampai benar-benar warna hitam itu prosesnya berapa lama? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam? Iya. Jadi ngapain pertama? Kalau ambil daun, Ambil ini, baru direndam air. rendam air. Iya, 1 malam 1 hari. Wah, lama. Baru ada diperas. Oh. Baru kasih supaya hitam. warna Oh, hitam. gitu. Daun tarum siap panen usianya sekitar 3 bulan. Sekali panen bisa berkarung-karung. Meski gampang cuma petik-petik aja. Panasnya itu loh yang nggak nahan. Ibu-ibu ini setiap hari ambil panen? Gitu? Hebat sekali. Aku cuma beberapa menit aja keringat kayak gini. Wah, sugoi. Sugoi, coba. Aku coba harus begini dah. Harus begini dah. Yosh. Yosh, gini ya. Biar tidak kena matahari. Gini aja. Yosh. Ya, hari ini matahari di Kajang lagi panas-panasnya. Saya baru ikut panen sebentar, udah berasa kayak dipanggang. Kalau begini ceritanya sih nggak perlu pakai daun. Kulit saya udah bisa hitam alami. Oke, buat saya segini dulu aja. Saya mau bawa daun untuk diolah. Oke teman-teman, yang ini saya tadi petik-petik. Ya, ini sudah kumpul banyak. Terus ini kena angin, terus saya kumpulin lagi. Terus rendam air selama 1 hari 1 malam. Wah, oke. Untuk hasil maksimal, daun tarum harus direndam 1 hari 1 malam. Daun jadi lembek, jadi lebih gampang untuk tahap berikutnya. Oke, saya bantu. Ya, 1, 2, 3. Hai. Kosha. Ini, sini. Ibu kuat banget ya? Ini berat banget. Pinggang. Panggil lagi. Iya. Oke. Baru angkat seember daun tarum, pinggang saya udah ngilu. Tapi masih panjang nih. Saya nggak mau menyerah dulu. Oh, ini daunnya. Ya. Naik ke atas. Injak. Ya. Kenapa? Kenapa injak? Malah ya? Oh, biar apa ya, warnanya keluar gitu ya? Oh, gitu. Hehehe, saya kira ada yang ngambek gara-gara saya ganggu kerjaannya. Nggak taunya, injak-injak daun tarum ini jadi satu bagian penting. Saya juga mau bantu. Boleh injak. Boleh. Gantian. Boleh. Yosh. Ayo mulai. Yosh. Wow, sugoi. Yeah, gini. Harus keras ya. Harus keras. Keras. Ya, injak-injak daun ini bukan cuma iseng. Katanya sih, satu warna di daun tarum bisa keluar bersama air saat diinjak. Biar lebih bertenaga, saya punya cara sendiri nih.
harus pikir tentang orang yang tidak suka. Dia licik banget. Dia nakal. Jadi injak. Wah, bisa kuat. Wush, wush, wush. Asli deh, injak-injak daun begini ternyata capek juga. Semenit 2 menit sih nggak masalah. Tapi kalau seharian, bisa-bisa saya butuh nafas buatan. Sudah. Oke, yosh. Oke, udah. Oke, boleh turun. Hati. Ush. Oke. Yosha. Capek. Ini capek ya. Air hasil diinjak-injak daun ini selanjutnya masih harus diaduk-aduk. Ini lagi aduk-aduk pakai gayung gitu ya? Ini supaya apa? Supaya hitam. Supaya hitam? Iya. Kalau aduk jadi hitam gitu? Iya. Iya ya, mau warnanya mulai hitam ya. Tadi masih hijau. Tapi sekarang sudah mulai hitam. Kata si ibu, mengaduk seperti ini butuh waktu sekitar 15 menit. Emang sih nggak lama, tapi lumayan bikin tremor tangga munggir saya. Benar. Jangan bocor. Yosh. Wah, tapi benar-benar jadi hitam ya guys. Kenapa jadi hitam ya? Ini unik sekali. Wah, ibu ada nggak ya kain yang sudah warna gitu? Iya, Ada? Iya. Mau lihat. Oh, di situ. Oh, yang itu ya? Iya. Oh. Ini. Apa? Wow, sudah hitam. Masih lama nih, biar dapat hasil hitam yang lebih pekat dan tahan lama. Kalau sabarnya cuma setipis tisu, mending lambaikan tangan ke kamera, alias nyerah aja. Wah, ini saya tidak percaya. Ini awalnya putih ya, putih. Tapi kalau 3 hari rendam, jemur terus jadi hitam kayak gini gitu. Wah, warnanya bagus banget. Tapi untuk hasil yang lebih mantap, butuh waktu rendam sampai 1 bulan. Wah. Ada ya caranya. Tak gitu. Aku coba. Boleh? Boleh. Gini. Iya. Hup. Wah. Mau ya airnya pang gitu. Jemur, celup. Kira-kira begitu deh selama 1 bulan penuh. Ya, tahap panjang dan rumit. Inilah yang bikin kain hitam suku Kajang amat bernilai. Jadi dari sekarang saya harus baik-baik pakai sarung. Oke, sarung. Bagus sekali warnanya. Keren. Hebat. Ibu, arigatou gozaimasu. Buat saya, Kajang benar-benar bikin tenang. Di sini saya berasa keluar dari rutinitas ngebosanin. Nggak ada rencana, nggak ada persiapan, tiba-tiba aja saya udah berendam di bawah air terjun. Aku cuma rendam saja. Enak. Kayak onsen Jepang. Enak. Suara dan segarnya air terjun bikin rileksi badan saya. Kayak lagi di onsen, pemandian air panas alami di Jepang sana. Gak apa-apa. Apa itu? Kaget banget. Ini biasa ya? Kalian biasa? Aku kaget. Aku kirain jatuh. Kaget dikit sih, tapi tenang. Bagi anak-anak Kajang, melompat dari air terjun ini jadi permainan sehari-hari. Anak-anak di sini biasanya main
lompat tadi air terjun. Ini kira-kira 3 meter. Tapi di sini aman ya, karena airnya lihat pas banget. Wah, 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 dikucak. Wow. Coba pegang. Wah, tapi di sini aman, karena tinggi airnya pas, terus di bawahnya tidak keluar. Air terjun Barutung di Desa Sapanang, Kajang, tingginya nggak sampai 4 meter. Tapi justru itu kelebihannya. Bisa jadi wahana air buat anak-anak ini. Tapi aku tidak bisa, jadi aku cuma rendam saja. Enak. Ayo ke Gengki, ayo ke Gengki. Kita pergi cari ikan di sana. Ada ikan? Ada banyak. Banyak. Saya kira mau diajak kemana? Nggak taunya anak-anak biasa ambil ikan di sungai di atas air terjun. Ada ikan? Woi, di sini gimana? Gimana? Coba. Oh, ini jarinya. Saya kira cuma bercanda. Ternyata ada ikan beneran. Mereka emang udah bisa pasang jaring untuk mencari ikan. Wih, dapat yang kecil. Yang kecil. Wah, besar aja. Wih, sudah lihat. Oke. Banyak sekali loh. Simpan di sini, Kak. Simpan. Di sini. Nanti lepas, Kak. Ya, oke. Oke, lihat. Wah, yeay, karya hebat sekali. Ini kira-kira berapa lama pasang di sini gitu? 1 hari. Satu hari pasang, 1 hari tunggu. Ya. Terus kalau ada ikan Langsung ditangkap. tangkap gitu. Wow. Teman-teman, saya pertama kali coba pakai ini, namanya fufu. Ayo kita pergi bakar. Bakar langsung. Wih, wow. Ya, oke. Oke. Ayo. Hati-hati ya. Hati-hati. Dingin-dingin abis main air, paling enak angetin badan. Kenapa aku tiup dari sini ke sana tapi asapnya ke sini ya? Anginnya sini ya. Gimana dong ini? Niatnya sih mau bantu anak-anak bakar ikan. Tapi ini asap malah ngebor terus ke saya. Kenapa ya? Aku anginnya kasih dari situ. Anginnya terlalu kuat. Ikan hasil tangkapan biasanya cuma dibakar aja. Tapi kali ini spesial. Ada tambahan jagung, cabai, bawang, dan tomat buat pedas-pedasnya. Sudah matang. Ya. Wih, wangi. Oke, jadi setelah itu gimana? Sudah ya? Woi, pintar. Wah, sambarnya sudah jadi. Waktunya makan. Yeay! Ayo. Tapi sebelum makan ada bahasa Jepang. Itadakimasu. Itu ikut ya. Ikut. 1, 2, 3. Itadakimasu. Yeay! Ayo makan. Ikan iko kana. Wah, jagung. Wah, aku ikan kana. Wey. Nggak ada piring, nggak ada meja. Tapi ini momen mahal buat saya. Bisa makan ikan bareng anak-anak suku Kajang. Biar makin kenyang, makannya pakai kampalo. Oh, kampalo warna. Oh, warnanya beda-beda ya? Iya. Ini yang merah. Hitam. Ini hitam, warnanya hitam. Wow, ini putih. Ini apa bedanya? Ini Beda beras. beda beras. Beda beras. Ya. Ini beras Beras ketan warna merah, hitam. ini putih gitu ya. Oh, ini.
Ini enak banget sih. Ikan bakar dimakan pakai kampalo. Ya teman-teman, ini ikannya tadi baru tangkap. Jadi benar-benar fresh banget. Hai, tidak kering. Dagingnya juicy. Wah, bagus. Terus kita bersama tangkap, bersama masak. Ini bumbu yang paling enak. Perut kenyang, hati juga ikut senang. Waktunya lanjut melanglang di Tanah Kajang. Permisi, konnichiwa. Wah, lagi bikin apa? Bikin sulo Bikin sulo. Iya. Sulo itu apa? untuk penerangan Ah. adat Oh. di sini. Di sebagian wilayah Kajang, nggak selalu bergantung sama distrik. Mereka masih memakai sulo sebagai penerang tradisional, terutama saat acara adat di malam hari. Terus kakak lagi bikin sambal ya? Bukan. Apa itu? Itu mie dibikin. Eh? Itu mie namanya sapiri nih. Ampiri. Ampiri. Yang saya tahu, kemiri emang ada minyak aslinya. Tapi saya baru tahu nih, minyak kemiri bisa jadi bahan bakar perapian. Biji kemiri ditumbuk seperti ini, biar keluar minyaknya. Ini gini. Ah, di Jepang juga ada kayak gini, namanya mochitsuki. Mochitsuki itu bikin mochi. Mochi juga harus tumbuk-tumbuk. Iya. Yoi, ini sama kayak bikin mochi. Kalau cuma tumbuk menumbuk, saya sih jagoannya. Hai, yai, yai, yaisha, hai, yai, yai, yaisha, hai, yai, yai, yaisha, hai, oi, yai. Tidak keluar minyak sampai kapan? Sampai kapan tumbuk? Kalau udah mulai keluar minyak, campur kemiri dengan kapuk atau kapas. Buat bantu kemiri merekat dan menambah daya bakarnya. Benar-benar kayak mochi ya sekarang. Jadi satu gitu ya. Oh, Hampir. hampir ya. Gimana? Cek. Bagus, ya. Cek. Dicet-cet. Gimana? Ya. Gimana? Cek. Oh, Sip lah. Berikutnya, tinggal lekatkan kemiri pada bambu. Gampang kok, tinggal tempel-tempel persis kayak bikin sate didi. wah, pintar sekali. Beda banget. Kayak lili. Ya, yang saya jelek banget ini. Teman-teman, ini susah banget ya kalau lata-lata, panjang, tipis itu susah. Nggak perlu dijemur atau ditunggu kering. Kalau sudah jadi begini, artinya sulo siap digunakan. Tahun ini semoga bisa menikah. Ngami. Tiup didinggan, tiup didinggan. Bukan ulang tahun. Sulo dari sapiri atau kemiri punya aroma wangi. Udah gitu awet juga. Bisa 2 jam sampai sepanjang malam. Ya, slow ini biasanya untuk acara apa ya? Acara pakat terang. Oh, pekaterang. Oh, itu acara seperti apa? Seperti potong rambut. Oh, potong rambut. Malam datang. Tradisi pakateran suku Kajang dimulai. Saya hoki banget. Bisa diundang dan melihat tradisi ini dari dekat. Ya, teman-teman. Ini salah satu tradisional di sini. Untuk potong rambut anak. Di sini tidak boleh pakai rambut. Tanpa listrik, tanpa terang berlebihan, tradisi suku Kajang ini jadi lebih khidmat. Saya dikasih tahu, pakateran atau akatere ini termasuk tradisi sakral suku Kajang. Ritual pemotongan rambut anak suku Kajang sebagai bentuk penyucian diri, rasa syukur dan pengingat kepada Tuhan. Oke, jadi ini potong rambutnya 3 anak. Yang satu, yang laki-laki sudah buka baju.
Terus yang tengah pakai merah. Sebenarnya juga ya, 3 orang. Melihat langsung tradisi ini, saya jadi paham yang dijaga masyarakat suku Kajang bukan cuma adat, tapi juga nilai kehidupan. Keren banget ya. Nggak kerasa, waktu saya di Kajang sudah sampai di ujung. Banyak cerita dan banyak pengalaman baru. Saya datang sebagai tamu dan pulang dengan penuh kenangan. Wow, ini keren, bagus. Saya mau beli. Boleh ya? Ini ukurannya berapa ya?